Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiat Abdullah. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus dari materi hari ini, yaitu identitas nasional, di mana saya akan membawakan studi kasus yaitu identitas nasional yang ada di dalam Uni Eropa. Jadi, apa itu Uni Eropa? Nah, berdasarkan website resmi dari Uni Eropa sendiri, Uni Eropa itu secara garis besar adalah kesatuan ekonomi dan politik dari 27 negara Eropa yang meliputi hampir seluruh benua di Eropa. Nah, Uni Eropa itu pertama kali diciptakan setelah Perang Dunia Kedua dengan langkah-langkah pertama yaitu untuk menumbuhkan kerjasama ekonomi yang gagasannya itu adalah bahwa negara-negara yang berdagang satu sama lain itu menjadi saling tergantung secara ekonomi sehingga lebih mungkin untuk menghindari konflik. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa ide dasar dari kenapa didirikan Uni Eropa itu adalah untuk kerjasama ekonomi. Nah, maka dari itu bisa kita lihat bahwa hasilnya adalah pertama kali Uni Eropa itu didirikan itu pertama kali berbentuk sebuah organisasi masyarakat ekonomi Eropa, di mana masyarakat ekonomi Eropa ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1958 dan pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara 6 negara, yaitu Belgia, Jerman, Prancis, Italia, Luxembourg, dan Belanda. Nah, lalu sejak itu terdapat ditambahi lagi 22 anggota lainnya yang bergabung dan pasar tunggal yang akhirnya menjadi pasar tunggal besar yang juga dikenal sebagai pasar internal dan telah dibuat dan terus berkembang menuju potensi sepenuhnya. Jadi awalnya Uni Eropa itu masih hanya berbentuk kerjasama ekonomi saja, belum lebih dari itu. Lalu bagaimana perkembangan Uni Eropa sekarang? Nah, jadi Uni Eropa sekarang itu telah menjadi apa yang dimulai sebagai kesatuan ekonomi murni yang telah berkembang menjadi organisasi yang mencakup bidang kebijakan dari iklim, lingkungan, dan kesehatan hingga hubungan eksternal dan keamanan, keadilan, dan migrasi. Perubahan nama dari Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC menjadi ke Uni Eropa atau UE, European Union, pada tahun 1993 mencerminkan sebuah perkembangan dari Uni Eropa yang awalnya itu hanya bergerak di bidang ekonomi saja, namun sekarang telah berkembang di berbagai bidang seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan melihat kenapa sih Uni Eropa itu harus bergabung. Kenapa negara-negara itu apa sebenarnya masalah yang mereka miliki sehingga mereka memutuskan untuk bergabung menjadi Uni Eropa. Pertama yaitu kondisi regional. Jadi bisa kita lihat sendiri bahwa perkembangan regional yang dramatis seperti pusaran konflik di Timur Tengah akhirnya tuh seperti pusaran konflik di Timur Tengah itu akhirnya mengakibatkan negara-negara Eropa itu dapat terlibat di dalamnya secara terpisah, secara satu persatu, maupun secara bersama-sama. Nah, yang kedua yaitu konflik internasional. Nah, contoh misalnya yaitu bahaya konflik etnis, separatisme, dan perang berskala besar di bagian lain dunia, seperti anak benua India atau Afrika, yang lagi-lagi mungkin melibatkan satu atau lebih negara-negara Eropa, dan dengan demikian membagi kepentingan negara-negara lain itu dan bahkan mengancam misalnya stabilitas dan kohesi mereka. Nah, yang ketiga yaitu masalah imigran. Dampak gelombang imigran dan pekerja tamu pada ekonomi dan masyarakat negara-negara Eropa yang mungkin berbeda mempengaruhi sikap dan prioritas mereka. Dan yang keempat yaitu penanganan bencana yang lebih baik. Jadi seperti yang kita tahu, banyak masalah-masalah yang lebih besar dari seperti pencemaran lingkungan dan bencana ekologis seperti penyakit epidemi yang mungkin sedang terjadi sekarang dan juga mungkin memerlukan tindakan individu oleh masing-masing negara Eropa dan respon yang lebih luas. Mungkin global yang dapat mencegah integrasi Eropa sendiri sehingga dibutuhkan integrasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu penanganan terorisme. Jadi seperti kita tahu bahwa masalah kejahatan berskala besar dan terorisme yang sekali lagi mungkin menyerukan tindakan segera oleh masing-masing negara.
oleh badan yang lebih besar dan lebih kuat daripada organisasi manapun, sehingga integrasi semacam ini sangat diperlukan dalam sektor tersebut. Sampai di sini mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih yang membedakan masyarakat-masyarakat Uni Eropa dengan masyarakat Asia? Bagaimana ketika misalnya kita bertemu dengan satu orang itu, bagaimana kita mengetahui bahwa dia itu adalah orang Eropa atau apakah dia itu orang Asia? Nah, orang Eropa sendiri itu membedakan diri mereka sebanyak dari orang non-Eropa dalam hal bahasa. Contohnya itu mereka memiliki bahasa Basques, Finlandia, Hungarian, dan tentu saja Inggris. Lalu dalam wilayah, misalnya wilayah Rusia, Yunani, dan Armenia. Dan secara hukum mereka menerapkan hukum Romawi dan Jermanik. Dan dalam agama, umumnya orang-orang Eropa itu beragama Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Dan juga ekonomi dan sistem politik yang menerapkan demokrasi, komunisme, dan negara kesatuan atau federalisme, serta dari segi etnis dan budaya. Contoh dasar dari identitas ini adalah ketika negara Turki ingin bergabung dengan Uni Eropa, mengalami beberapa kendala, yaitu karena Turki itu memiliki identitas yang itu mayoritas Muslim, di mana ini menyalahi dengan identitas yang dimiliki Uni Eropa, sehingga ketika Turki itu ingin memasuki Uni Eropa, mereka itu harus menghilangkan identitas Muslim tersebut, sehingga banyak sekali negara-negara yang melihat atau memprotes Turki yang saat ini itu mulai kehilangan sisi-sisi agama mereka. Mereka mulai menjadi sekuler. Hal ini karena merupakan salah satu usaha dari mereka untuk dapat menyesuaikan dengan identitas negara mereka dengan identitas yang dimiliki oleh Uni Eropa. Nah, di sisi lain ada tradisi bersama hukum dan politik yang dibagi di warisan Uni Eropa, dan juga agama dan budaya yang tidak semua orang Eropa itu memiliki semuanya. Jadi contohnya itu beberapa hanya berbagi dalam tradisi dan warisan tertentu secara minimal, tetapi pada satu waktu atau lain semua komunitas Eropa telah berpartisipasi dalam setidaknya beberapa di antaranya, dan juga dalam beberapa tingkat tertentu. Nah, lalu apa tradisi dan warisan yang sebagian dibagikan ini? Nah, mereka itu termasuk tradisi seperti hukum Romawi, demokrasi, politik, lembaga parlemen, dan etika Yahudi Kristen. Dan warisan budaya seperti humanisme, renaissance, rasionalisme, dan empirisme, serta romantisme dan klasisisme. Nah, mereka bersama itu bukan merupakan kesatuan dalam keanekaragaman, namun juga formula budaya resmi Eropa, tapi juga keluarga budaya yang terdiri dari sindrom sejarah yang sebagian dibagikan tradisi dan warisan budaya negara-negara Eropa yang lain. Lalu, ketika kita sudah memiliki identitas yang seperti itu, bagaimana cara menerapkan identitas ini pada masyarakat? Nah, tentu penanaman identitas dalam masyarakat itu idealnya itu dilakukan sejak dini dan mudahnya diterapkan dalam sistem pendidikan dasar. Jadi identitas yang dimiliki oleh Uni Eropa sendiri itu seharusnya itu diajarkan sejak pendidikan dasar, sehingga tertanam sejak dini dan dipercaya hingga mereka dewasa. Namun karena Eropa ini bukanlah sebuah bentuk negara yang tunggal, namun merupakan aliansi negara-negara yang 24 negara yang tentunya memiliki identitas atau regulasi yang berbeda-beda di setiap negara itu sendiri. Maka ketika misalnya tidak ada sebuah negara tunggal, negara Eropa yang terpusat kesatuan, maka kita itu tidak bisa berharap terlalu banyak dari sistem pendidikan nasional yang dimana masing-masing orang Eropa negara berada. Nah, ini bisa dikonfirmasikan dengan melihat sekilas teks ruang sekolah dalam sejarah, kewarganegaraan, dan sastra. Jadi kita bisa melihat secara sekilas bagaimana proses-proses pengajaran, belajar mengajar dalam khususnya sejarah, kewarganegaraan, dan sastra di sekolah-sekolah negara anggota Uni Eropa, untuk melihat sejauh mana penanaman identitas Eropa dalam masyarakat negara tersebut.
Sehingga dari sini kita dapat memiliki kesimpulan bahwa untuk mengetahui seberapa besar identitas nasional yang telah tertanam dalam masyarakat Uni Eropa, kita harus mengetahui cara-cara di mana berita dan dokumenter atau media di Eropa itu disediakan, bagaimana mereka menyalurkan berita, bagaimana mereka sudut pandang mereka dalam menyodorkan sebuah situasi, sebuah peristiwa. Lalu juga seberapa jauh dimensi Eropa ditambahkan ke dan diterima dalam masalah seni, musik, dan sastra. Lalu juga sejauh mana sistem pendidikan diselaraskan dan guru seperti tadi, yaitu bagaimana guru mengajarkan akulturasi dengan nilai yang berbeda. Dan sehingga tujuan dan bentuk pendidikan dan pelatihan dan seberapa jauh buku teks sejarah ditulis ulang untuk mengakomodasi standar identitas Eropa. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila misalnya masih banyak noise dalam video ini. Mohon maaf juga misalnya dari keterbatasan kesiapan presentasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuka pertanyaan, mungkin 3 pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Astagfirullah.